Selamat pagi semuanya, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah secara virtual. Oleh karena itu, marilah kita masuk ke dalam ibadah. Kita akan bersama-sama bersaat teduh. Saat teduh bagi kita. Saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anakku yang terkasih, marilah kita membuka ibadah ini dengan bersama-sama berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul bersekutu Tuhan, meskipun melalui tatap layar Tuhan. Biarkanlah Bapa, ibadah yang kami adakan ini sungguh-sungguh Tuhan, boleh membangun diri kami secara spiritual, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau dan kami boleh bertumbuh dengan dewasa dan semakin hari semakin baik. Bapa, sertai kami dalam sepanjang ibadah ini, sehingga kami masing-masing boleh mendengarkan, kami boleh membuka hati kami, sehingga Tuhan firman-Mu boleh kami dengarkan.
Kami menyerahkan keseluruhan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru, serta anak-anakku yang terkasih, pada ibadah kali ini kita akan belajar suatu tema yaitu inner beauty. Inner beauty, sesuatu mungkin yang sudah lama kita tidak dengar. Apalagi di masa sekarang ketika segala sosial media itu mengunggah segala hal yang baik, segala rupa kita yang terbaik yang ingin ditampilkan dengan berbagai filter yang ada. Seringkali kita lupa dengan kecantikan yang ada di dalam karena kita terlalu berkonsentrasi. Masyarakat berkonsentrasi tentang apa yang tampak di luar. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama belajar tentang tema ini. Buka hati kita bersama-sama sehingga kita bisa diingatkan kembali akan kecantikan, akan kebaikan yang sejati yang berada di dalam diri kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Sungguh hati kami dipenuhi dengan limpah syukur dan sukacita ketika saat ini kami boleh beribadah, kami boleh terlebih membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam langkah hidup kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami, Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu, sehingga apa yang diperkatakan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu siap dibentuk oleh firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Ester pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ester pasal 2 ayat 1 sampai dengan 18 demikian dituliskan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya, di dalam benteng Susan,
di balai perempuan di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan, hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya Raja Yehuda ketika ia diangkat ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya, untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang, ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester. Dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam hidup keseharian kita. Haleluya, amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ada kalimat yang sudah sangat terkenal, yaitu don't judge a book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Itu punya makna bahwa jangan menilai seseorang hanya dengan melihat penampilannya, apalagi bila belum mengenalnya. Penampilan luar bukan cara terbaik untuk menilai seberapa baik seseorang.
Ada seorang yang bernama Ted Bundy. Dia adalah orang yang sangat tampan, yang pada tahun 1970-an begitu terkenal oleh karena ketampanannya. Ted berhasil menjadi pria yang menonjol di universitasnya. Hal ini karena dia tampan, otaknya cerdas. Ia selalu berhasil mendapatkan cewek-cewek, wanita-wanita cantik ke dalam pelukannya dengan sangat mudah. Ia juga seorang psikolog, seorang yang mengerti tentang kejiwaan. Tetapi ternyata ia seorang psikopat sadis yang telah banyak membunuh wanita cantik. Tidak hanya itu, ia juga mengoleksi potongan kepala dari para korban yang disimpan di apartemennya. Ted Bundy mengingatkan kepada kita bahwa apa yang ada di luar tidak selalu baik di dalamnya. Inner beauty, kecantikan dari dalam hati. Tentu inner beauty ini nggak harus untuk perempuan. Kalau kita menyebut inner handsome rasanya sangat aneh, ya. Inner beauty ini berlaku untuk setiap orang, baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini yang jadi tema perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan fokus pada inner beauty kita, sehingga dapat tercermin dari apa yang kita lakukan. Dalam 1 Petrus 3 ayat 3-4 dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dalam perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Tidak ada yang salah untuk kita menjaga penampilan. Tampil trendy, tampil menawan, itu hak semua orang, itu benar. Yang salah adalah ketika kita melakukannya secara berlebihan, sehingga melupakan aspek-aspek lain yang justru lebih penting, yakni inner beauty. Kita takut dianggap nggak gaul, kita takut nggak tahu mode, kita takut dianggap kurang sempurna. Ada banyak orang yang akhirnya rela melakukan apapun asal mereka bisa tampil maksimal. Ada yang jauh lebih penting dari apa yang tampak dari luar. Alkitab mengatakan bahwa segala perhiasan dan keindahan secara lahiriah saatnya akan habis. Segala sesuatu mengenai keindahan yang tampak dari luar itu nggak kekal. Tapi yang kekal tidak akan binasa adalah apa yang ada di dalam diri kita. Beauty on the inside, atau sering dikenal dengan inner beauty. Inilah kecantikan sejati yang berasal dari dalam diri kita, bukan penampilan fisik. Inner beauty akan memancar kepada orang lain melalui sikap, tindakan, perbuatan, atau tingkah laku kita. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita melakukan sesuatu, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain, menjadi teladan untuk orang lain, itu bisa menggambarkan apakah sisi di dalam diri kita, hati kita, sudah ditata dengan benar atau belum. Apakah orang merasa senang, gembira ketika kita hadir, atau malah menimbulkan rasa kesal. Apakah kehadiran kita membawa terang atau malah membawa kegelapan buat orang lain, dan kehadiran kita tidak diinginkan orang lain. Itu semua bisa menggambarkan sejauh mana keberadaan hati kita, apa yang ada dalam diri kita. Mari kita belajar dari Esther. Yang pertama, Esther mampu memenangkan hati raja dan semua orang. Di dalam Esther 2 ayat 9 dikatakan bahwa Esther menimbulkan kasih sayang kepada semua orang yang melihat dia. Dan di ayat 17 pada akhirnya raja memberikan mahkota untuk Esther sehingga Esther menjadi ratu ganti wasti. Inner beauty akan keluar memancar ketika orang-orang melihat kita, memandang kita. Itulah hal yang dialami oleh Esther. Kelemah lembutan hatinya dan respon hatinya membuat inner beauty itu memancar keluar sehingga orang-orang yang melihatnya mengasihi dia, menyayangi, dan sangat senang atas keberadaan Esther. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari lihat, apakah hati kita memancarkan terang atau kita diselimuti oleh dengki, iri, kepahitan, dan dosa?
Apakah kita adalah orang-orang yang mau mengampuni, menerima, mengasihi orang lain, dan juga mengasihi diri kita? Apakah kita adalah orang-orang yang pantang menyerah dan tetap mengasihi sekalipun disakiti? Yang kedua, Ester adalah orang yang rendah hati dan peduli pada bangsanya. Meskipun dia sudah menjadi ratu, Ester tetap tidak sombong, mengabaikan pamannya yang membesarkannya, yaitu Mordekai. Justru dia mendengarkan pamannya dan merendahkan hati di hadapan pamannya, sehingga dia mengetahui bahwa bangsanya akan segera dimusnahkan. Dan dia tidak tinggal diam, dia peduli atas itu. Meskipun sudah tahu bahwa konsekuensi yang dia alami untuk menghadap raja demi bangsanya itu sangat berbahaya, Ester tetap melakukannya. Dia tetap berani maju untuk berbicara kepada raja. Dan akhirnya raja mendengarkannya. Bangsanya selamat. Anak-anak, mari kita menjadi orang yang tulus dan penuh kasih, dengan rendah hati dan peduli kepada orang lain, sebagaimana Ester. Yang ketiga, Ester mau mengandalkan Tuhan dan tidak melupakan Tuhan. Seringkali ketika kita ada dalam puncak kesuksesan kita jadi orang yang sombong di hadapan Tuhan dan merasa bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Meskipun Ester adalah ratu, ada posisi yang baik yang dia miliki, kaya raya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dalam kesuksesannya untuk menyelamatkan bangsanya, dia juga meminta hikmat dari Tuhan. Bahkan dikatakan dia berpuasa, dia mengajak semua bangsa Yahudi untuk puasa demi mencari hikmat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, inner beauty lahir dari hati yang mau mengandalkan Tuhan dan mau hidup dituntun oleh Tuhan. Biarlah kiranya ini ada di dalam diri kita. What and who we are inside, that's what matter most. Apa dan siapa kita di dalam, itulah yang paling penting. Selamat menjadi anak-anak yang memiliki inner beauty. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur ketika dalam ibadah ini kami kembali diingatkan untuk senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter yang baik, memiliki hati yang baik, dan kami senantiasa memancarkan itu semua di dalam perkataan, perbuatan, keseharian kami. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk kami terus bertumbuh menjadi anak-anak yang memiliki inner beauty dalam diri kami, sehingga keberadaan kami boleh terus menjadi kesukaan bagi orang-orang di sekitar kami dan tentu menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami bersatu hati menaikkan syafaat kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan kepada kami, baik kami para guru ataupun kami anak-anak yang Tuhan kasihi, dan juga orang tua kami. Biarlah kiranya kami senantiasa ada di dalam sejahtera Tuhan. Di tengah situasi saat ini, biarlah kami juga terus menjaga diri kami dengan pola hidup yang sehat. Kami juga berdoa, ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati di dalam aktivitas belajar kami, di dalam setiap hal yang harus kami lakukan, dalam tanggung jawab kami, baik sebagai murid-murid, sebagai guru, atau karyawan dan staf dari SMAK 6 Penabur. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati orang tua kami di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka. Biarlah mereka senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan kami juga memohon kiranya mereka terus menjadi teladan di dalam mengajar kami, membimbing kami untuk hidup semakin seturut dengan Engkau. Kami berdoa untuk negeri kami. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau berkati pemerintah kami.
yang sedang mengupayakan kebaikan untuk negeri ini, baik dalam bidang kesehatan, keamanan, politik, ataupun ekonomi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati upaya untuk menemukan vaksin ataupun untuk menemukan obat dari COVID-19. Biarlah semuanya berjalan dengan baik oleh karena pertolongan-Mu. Kami berdoa pula untuk para tenaga medis, berikan hati yang terus memandang Tuhan, sehingga mereka boleh kuat, boleh tetap sejahtera, sukacita, dan semangat di dalam menjalankan tugas mereka. Berkati juga keluarga mereka, biarlah semua ada di dalam perlindungan-Mu. Kami berdoa pula untuk keamanan negeri ini, untuk situasi ekonomi dan politik yang terjadi. Biarlah semuanya boleh mendatangkan damai sejahtera-Mu. Kami juga berdoa, ya Bapa, biarlah ketika kami akan mengisi hari ini, menjalani hari ini, dan hari-hari ke depan, biarlah tangan Tuhan yang senantiasa menuntun kami. Di dalam Kristus Yesus, sumber pengharapan kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bersinarlah. Pancarkan keindahan-Mu yang diberikan Tuhan di dalam dirimu. Karena Yesus menginginkan kita untuk bersinar. Marilah kita pujikan, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.